Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Surya Ningsih SEMM, pengampu mata kuliah perpajakan 1. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Saya berharap semua dapat mengikuti dengan baik sesuai dengan ketentuan dan menyimak materi ini mulai dari awal hingga akhir. Selamat berkonsentrasi dan tetap semangat. Yang pertama, kita awali dengan apakah pajak penghasilan atau PPh pasal 21 adalah pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang wajib pajak orang pribadi dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. Ada berbagai kategori jenis penghasilan yang dikenakan PPh 21, seperti yang pertama penghasilan bagi pegawai tetap, yang kedua penghasilan bagi pegawai tidak tetap, yang ketiga penghasilan bagi bukan pegawai, yang keempat penghasilan yang dikenakan PPh 21 final, dan penghasilan yang lainnya. Undang-Undang PPh pasal 21 tertera sebagai berikut. Wajib pajak atas PPh pasal 21 adalah pegawai, penerima uang pesangon, penerima uang pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, dan ahli waris, serta wajib pajak kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Objek pajak PPh pasal 21. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21. Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat, uang tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenisnya. Keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Kelima, imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Keenam, imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21. Yang pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Kedua, penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, termasuk pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja
termasuk yang ditanggung oleh pemerintah, merupakan penerimaan. Ketiga, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Keempat, zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat. Kelima, beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tarif PPh pasal 21. Penghasilan kena pajak atau PKP menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per 32/PJ/2015. Penghasilan kena pajak adalah: pertama, pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dikenakan PKP sebesar penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru. Kedua, pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP terbaru. Tarif PPh pasal 21, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP merupakan pendapatan yang tidak dikenai pajak penghasilan seperti yang termuat dalam PPh pasal 21. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dijelaskan sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar wajib pajak beserta keluarga dalam 1 tahun, maka tidak termasuk dalam PPh pasal 21. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP merupakan ambang batas di mana seseorang dapat membayar pajak penghasilan atau tidak. Sebab, jika gaji yang dimiliki di bawah PTKP saat ini yaitu 54 juta, maka tidak diwajibkan untuk membayarkan pajak. Kondisi akan berubah apabila memiliki tanggungan istri dan juga anak. Tarif progresif PPh pasal 21. Yang dimaksud dengan tarif pajak progresif merupakan metode perhitungan pajak dengan sistem pengurangan berlanjut. Artinya, jika wajib pajak memiliki penghasilan dengan jumlah tertentu, pajak yang dikenakan tidak serta-merta dari seluruh penghasilan tersebut. Rumus dan cara perhitungan PPh pasal 21. Rumus PPh pasal 21 adalah tarif pajak dikalikan penghasilan dikurangkan pengurang penghasilan. Pengurang penghasilan seperti biaya jabatan, jaminan hari tua, atau jaminan pensiun. Bagi pihak penerima penghasilan yang belum memiliki NPWP, perhitungan dilakukan dengan mengalihkan 120% dengan total pajak yang terutang. PPh pasal 21 yang harus dibayar 120% dikalikan PPh pasal 21 terhutang. Cara perhitungan PPh pasal 21. Hitung gaji bruto dalam 1 tahun, seperti gaji pokok, tunjangan, makan, kesehatan, dan lain-lain. Kemudian kalkulasikan PTKP sesuai dengan status pada kekeluargaan, sudah menikah atau belum, sudah punya anak atau belum. Kurangi dengan tunjangan biaya jabatan 5%, maksimal 6 juta,
dan iuran pensiun 5% maksimal 2,4 juta. Kedua biaya tersebut diambil dari perhitungan gaji bruto selama 1 tahun. Penghasilan neto didapat dari gaji bruto dikurangkan PTKP dikurangkan dengan iuran jabatan dan pensiun. Setelah gaji bersih neto didapatkan, bisa kali dengan besaran tarif pajak yang berlaku. Demikian materi pajak penghasilan PPh pasal 21. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.